Haleluya. Saya percaya kita semua diberkati oleh Tuhan. Amin. Dan kita bersyukur Tuhan masih memberikan kesempatan bagi kita hidup sampai hari ini dan kita beribadah kepada Tuhan hari ini. Pada minggu yang lalu kita bicara tentang peperangan rohani. Kita tahu bahwa Tuhan menghendaki kita untuk mengambil bagian bersama dalam peperangan rohani. Dia ingin supaya kita memenangkan peperangan itu. Tuhan melengkapi kita dengan perlengkapan senjata Allah. Dan kita tahu bahwa bersama dengan Tuhan kita pasti menang. Nah, Bapak Ibu saudara dikasih dalam Tuhan, ada satu kendala di mana banyak orang Kristen tidak menjadi berkat dan tidak diberkati dalam pelayanannya. Mengapa? Karena masih ada kekhawatiran dalam kehidupannya. Pada minggu pagi hari ini saya ingin mengajak kita untuk bersama-sama mendengarkan firman Tuhan dengan tema jangan khawatir. Mari kita membaca di dalam Matius 6 ayat yang ke-25. Karena itu aku berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan atau minum, dan janganlah khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Bukankah hidup ini lebih penting daripada makanan, dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian? Bapak Ibu saudara dikasih dalam Tuhan Yesus Kristus, bagian firman Tuhan ini adalah khotbah Yesus di bukit yang berkelanjutan dari konteks Matius 6 ayat 16 sampai 24. Nah, kita tahu di sana bahwa penyebab seseorang mengumpulkan harta di bumi ini karena khawatir. Kekhawatiran atau ketakutan akan hidup membuat banyak orang gagal fokus kepada Tuhan dan akhirnya mencintai dunia. Dalam Matius 6 ayat 24 berkata, tidak seorang pun dapat mengabdi kepada dua tuan, karena jika demikian ia akan membenci seorang dan mengasihi yang lain. Kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan juga kepada Mamon. Matius 6 ayat 24. Bapak Ibu saudara dikasih dalam Tuhan, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kekhawatiran adalah perasaan khawatir, kecemasan. Khawatir adalah takut, gelisah, cemas terhadap suatu hal yang belum diketahui secara pasti ke depan. Tidak dapat kita pungkiri, banyak hal yang dapat membuat kita khawatir dalam kehidupan ini. Karena kekhawatiran merupakan dampak dari kejatuhan manusia ke dalam dosa sejak Adam dan Hawa. Manusia ada dalam berbagai-bagai kesulitan, dengan berbagai-bagai penderitaan, kebutuhan hidup, sakit penyakit, dan masa depan. Jadi Bapak Ibu saudara dikasih dalam Tuhan, kekhawatiran itu sangat berbahaya karena dapat membunuh iman. Karena kekhawatiran yang berlebihan, orang dapat menjauh dari Tuhan, bahkan meninggalkan Tuhan. Dalam nas firman Tuhan hari ini, Tuhan Yesus memerintahkan kepada kita supaya jangan khawatir. Karena Dia tahu kita sebagai anak-anak Tuhan. Tuhan sedang mempersiapkan kita untuk sesuatu yang besar, untuk pekerjaannya, untuk menjadi kesaksiannya di tengah-tengah dunia ini. Secara khusus dalam situasi atau kondisi yang sedang kita alami saat ini. Tuhan ingin supaya kita dapat menjadi berkat bagi banyak orang dengan memberitakan kasih Tuhan, kabar baik, Injil Tuhan di tengah-tengah kesulitan pandemi COVID-19 yang sedang melanda kita. Tetapi bagaimana kita dapat menjadi berkat kalau kehidupan kita masih dikuasai oleh kekhawatiran? Itu sebabnya firman Tuhan katakan jangan khawatir. Sebelum kita lebih jauh, kita akan mendengarkan kesaksian pujian yang luar biasa yang akan kita saksikan pada pagi hari ini. Bapa
Jangan kamu khawatir, karena Tuhan yang memelihara kita. Jangan kamu khawatir, karena Tuhan yang menghiasi kita. Jangan kamu khawatir, karena Tuhanlah yang memenuhi segala kebutuhan kita. Mengapa Tuhan memerintahkan kepada kita jangan khawatir? Yang pertama, karena kekhawatiran dapat membuat kita gagal fokus terhadap Tuhan. Bapak Ibu saudara dikasih dalam Tuhan Yesus Kristus, karena kekhawatirannya banyak orang berfokus kepada kebutuhan hidup, makan, minum, dan pakaian, bukan kepada tujuan hidup yang sebenarnya, yang jauh lebih berharga daripada burung-burung. Kita diciptakan di dunia karena Allah mempunyai tujuan untuk kita. Kekhawatiran membutakan tujuan Tuhan dalam kehidupan kita, karena kita lebih berfokus kepada kekinian. Bapak Ibu saudara dikasih dalam Tuhan Yesus Kristus, karena kekhawatiran pada akhirnya kita tidak mendapatkan janji berkat Tuhan dalam kehidupan kita. Dalam Matius 6 ayat 33 berkata, tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Firman Tuhan mengingatkan kepada kita supaya kita fokus untuk mengutamakan Tuhan terlebih dahulu, untuk mencari Tuhan, mencari kerajaannya. Artinya berbicara tentang kekalan, bukan sesuatu yang fana. Kerajaan Allah itu berbicara tentang sesuatu yang tidak akan berakhir. Artinya kita mengutamakan Tuhan, fokus kepada Tuhan dan kebenarannya. Firman Tuhan mengingatkan kebenaran itu adalah Yesus Kristus. Dalam Yohanes 14 ayat 6 berkata, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Kebutuhan hidup yang membuat kekhawatiran melanda banyak orang, membuat orang gagal fokus terhadap Tuhan, sehingga pada akhirnya kekhawatiran itu akhirnya membuat dia tidak dapat menikmati berkat Tuhan. Karena firman Tuhan mengatakan ketika kita mengutamakan Tuhan, mencari Tuhan terlebih dahulu, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Alasan yang kedua, mengapa Tuhan memerintahkan kepada kita untuk jangan khawatir. Saya mau katakan bahwa ini perintah, artinya sesuatu yang harus kita laksanakan. Kalau Tuhan memerintah, berarti ini sesuatu yang sangat penting, sesuatu yang pasti. Ketika Tuhan memerintahkan, dia akan melengkapi kita dan memberikan kemampuan kepada kita. Dan kalau dia memerintah, janganlah, berarti Tuhan ingin supaya kita menjadi alat berkat Tuhan yang luar biasa untuk pekerjaan Tuhan yang hebat, yang Tuhan telah siapkan bagi kita untuk kita lakukan di masa-masa sulit seperti ini. Alasan yang kedua, mengapa Tuhan memerintahkan kita jangan khawatir? Karena kekhawatiran tidak akan memberikan damai sejahtera bagi kita. Bapak Ibu saudara dikasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kalau kekhawatiran itu begitu menguasai kita, tentu damai itu akan hilang. Orang percaya yang mengenal Tuhan dengan sungguh-sungguh tidak akan khawatir dan melihat pemeliharaan Tuhan jauh melebihi Tuhan memelihara bunga bakung. Burung-burung dipelihara Tuhan dan diberikan makan, apalagi kita orang yang dikasih oleh Tuhan. Karena kita tahu bahwa Tuhan menciptakan kita istimewa. Kita adalah makhluk yang lebih daripada burung-burung dan mendandani bunga bakung yang begitu indah, yang pagi hari mekar kemudian sore hari akan lenyap, kering. Tetapi Tuhan akan lebih mendandani kita. Mengapa kita khawatir? Kekhawatiran bangsa-bangsa yang tidak mengenal Tuhan bekerja keras untuk memperoleh kekayaan, tetapi kekayaan yang diperoleh tidak memberikan kepuasan batin, yaitu damai sejahtera, sukacita, dan ucapan syukur. Karena kekhawatiran membuktikan kita tidak percaya Tuhan memelihara hidup kita. Seseorang yang selalu khawatir, maka ia akan terus bekerja untuk sesuatu yang fana, yaitu harta benda di dunia ini. Sama seperti orang-orang yang tidak mengenal Allah. Tetapi apa yang mereka dapatkan? Mereka tidak akan dapat memiliki damai sejahtera. Mereka tidak dapat menikmati berkat yang Tuhan janjikan. Mereka hanya memikirkan kebutuhan jasmani saja.
Orang yang percaya, yang beriman kepada Tuhan, bahwa Allah Bapa di surga akan memenuhi semua kebutuhan hidup mereka. Orang yang mengasihi dunia, tidak mungkin ia dapat mengasihi Allah. Orang tidak dapat menempatkan dua tuan dalam kehidupannya. Kalau kita percaya kepada Allah, mari kita buktikan bahwa kita sungguh-sungguh percaya kepada Dia. Kekhawatiran itu dalam kehidupan kita membuktikan bahwa kita tidak sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan. Tuhan Yesus mengingatkan kepada kita hari ini, jangan khawatir. Aku tak khawatir, tak perlu khawatir, tak akan khawatir.